Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang dan kakak tetap sehat dan semangat ya dalam belajar daringnya. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 kita, hidup rukun. Subtema 2, hari ini kita akan membahas pembelajaran 3. Nah abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, kita akan mulai ya. Nah di sini abang dan kakak ada sebuah teks ya. Kita akan mengamati. Abang dan kakak diharapkan ya menyimak. Miss akan membacakan teksnya. Miss Azizah mulai ya. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, tariannya itu adalah tarian gerakan terdiri dari kaki, tangan, dan juga kepala ya abang dan kakak. Nah, ini dia contoh tariannya ya. Nah, ini Siti juga sedang melakukannya. Nah, abang dan kakak ya, Miss akan memberikan videonya ya abang dan kakak, bisa memperhatikannya juga. Abang dan kakak melakukan gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai dengan hitungan ya. Kita perhatikan bersama-sama ya. Baik, saya akan contohkan, perhatikan baik-baik ya. Jangan kemana-mana. Baik anak-anak, sekarang saya akan mempraktekkan gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang balik kanan, hitung lagi 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat tadi kaki saya menyilang ya anak-anak ya. Nah, sekarang gerakan yang kedua. Ya, sikap sempurna dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lakukan ya anak-anak di rumah dengan penuh semangat. Kalian pasti bisa ya. Nah, anak-anak bagaimana? Tadi saya sudah mempraktekkan gerakan tarinya. Nah, bagaimana abang dan kakak gerakan yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Menyenangkan kan? Abang dan kakak bisa mengikutinya ya. Oke abang dan kakak, kita lanjutkan. Nah, Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apakah yang sebaiknya dilakukan Siti? Ya, nah sebaiknya yang dilakukan Siti adalah, atau menurutku sebaiknya Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Nah ternyata si Lani ini ya setelah lihat si Siti menari, ia juga ingin ikut. Nah bang dan kakak, sebaiknya ya Siti itu mengajak Lani dengan mengatakan, Lani ayo ikut menari bersama kami. Nah ini adalah kalimat ajakan ya, yang diajak Siti untuk Lani bergabung bersama Siti menari ya abang dan kakak. Oke, nah iya, tetapi malu pada teman-teman Siti. Nah, dia si Lani ini malu karena Siti dan teman-temannya ya lebih dulu menari. Nah, lalu si Siti menjawab ya, tidak apa-apa, nanti kita bisa latihan bersama, ujar si Siti. Lalu si Lani membalas dengan terima kasih Siti. Nah abang dan kakak, ini adalah contoh sebuah percakapan ya. Dalam membuat percakapan, perhatikan percakapan apa yang akan dibicarakan. Nah kalau abang dan kakak sedang berbicara atau bercakap-cakap, pasti ada judulnya nih, misalnya ya
kalau kita mau ngajak cerita teman kita ya kan tentang liburannya di rumah nenek, berarti inti dari percakapannya liburan ke rumah nenek. Atau ada teman yang baru yang bergabung bersama kamu ya, pasti percakapannya itu berisikan tentang perkenalan, seperti ya tiba-tiba di depan rumah kamu ada tetangga baru, atau di kelas kamu ada siswa baru yang masuk ke kelas kita. Maka yang pertama kali kita lakukan percakapannya adalah, halo, assalamualaikum, nama kamu siapa, tinggal di mana, ya seperti itu contohnya ya abang dan kakak. Nah kita lanjutkan ya. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Nah dalam menyambut pentas seni kemerdekaan ya, tadi anak-anak kan menyumbangkan atau menampilkan tarian seperti Siti dan teman-temannya. Nah bukan hanya Siti saja dan teman-temannya yang sibuk ya kan. Nah ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Konsumsi itu seperti makanan dan minuman ya abang dan kakak. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah dari angka bilangan 225 dan 252 ya, manakah yang lebih banyak nilainya? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah bisa abang dan kakak perhatikan ya bilangan 225 dan 252. Nah 225 sama dengan ya ratusannya 200, puluhannya 20, dan satuannya 5. Nah sementara yang 252 ya ratusannya sama-sama 200. Nah puluhannya yang ini 50 dan satuannya 2. Nah kira-kira besar mana ya 225 dan 252? Nah diperhatikan lagi ya, nilai angka pada tempat ratusan sama, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama ya kan, yang atas itu 20, yang bawah 50, dan nilai angka ya yang di satuan itu juga berbeda. Nah karena 20 itu kurang dari 50, maka 225 itu kurang dari 252. Berarti ini lebih kecil ya abang dan kakak daripada 252. Berarti kalau kita balikkan 252 itu lebih besar daripada ya 225. Nah seperti itu ya abang dan kakak. Nah Miss harap ya sudah paham nih. Nah sekarang perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah ada simbol kurang dari atau simbol kurang dari dapat ditulis seperti ini. Nah ini ya abang dan kakak, ini adalah simbol kurang dari atau lebih kecil. Nah kalau begitu bagaimana ya Miss kalau dulu nih Miss Ajijah sekolah nih, supaya Miss Ajijah mudah mengingatnya. Kalau ada simbol kayak gini, ini tanda simbolnya apa ya? Misalnya nih abang dan kakak lupa, maka abang dan kakak boleh tarik garis ya lurus. Oh ini Miss kalau seperti ini dia mirip huruf K ya, K tandanya kecil ya kan abang dan kakak. Nah kita hapus dulu ya, seperti itu. Nah kalau lebih dari atau lebih besar itu dapat ditulis seperti ini, kebalikannya ya. Nah kalau tadi kan kecil itu gini abang dan kakak ya, ini menandakan ya kecil. Nah kalau yang besar gimana Miss? Yang besar itu gini ya, ini sama dengan lebih dari atau lebih besar
Nah, gimana juga Miss nandakannya? Nah, abang dan kakak bisa tarik nih. Ini seperti huruf B kan? Nah, huruf B ini menandakan dia besar. Kalau yang ini, tanda yang ini kecil. Kalau tanda yang ini menandakan besar. Nah, kalau dia nilainya sama, maka ya simbolnya adalah sama dengan, ya abang dan kakak. Nah, jadi dapat ditulis 225 itu lebih kecil ya, atau lebih kurang dari 252. Nah, ini dia tandanya, maaf ya, ini dia tandanya abang dan kakak. Nah, sampai di sini bisa dong. Nah, sekarang abang dan kakak ya, di sini ada contoh membandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, ada 349 ya, ratusannya 300, 40 ini puluhannya, 9 ini satuannya dengan 394. Sama-sama ya, ratusannya 300 ya. 90 ini puluhannya menempati berbeda, yang satu yang di atas 40 yang di bawah 90, dan satuannya juga berbeda. Maka ya bilangan berapa? 300. Nah, maka 40 ini kurang dari 90. Jadi 349 lebih kecil dari 394. Nah, di sini ada contoh kedua nih. Ya, abang dan kakak, 668 ya. 600 di puluhan, 600 di ratusan, 60 di puluhan, dan 8 di satuan ya. Ratusannya sama-sama 600, lalu puluhannya nih sama ya, puluhannya sama-sama di 60, dan satuannya yang berbeda ya abang dan kakak. Jadi bilangan 8 lebih dari 2, jadi 668 ya lebih besar dari 662. Nah, abang dan kakak, itu tadi ya kita belajar matematika tentang kurang dari ya, sama lebih kecil, atau lebih dari atau lebih besar dengan menggunakan simbol. Semoga apa yang disampaikan hari ini ya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak ya. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.